Assalamualaikum, kembali lagi di kelas saya. Untuk mahasiswa yang belum mengikuti kuliah saya secara Zoom, bisa memperhatikan video yang saya buat ini ya, agar tidak ketinggalan mata kuliah saya di mata kuliah penelitian kebidanan. Oke, kita ada di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang epidemiologi klinis. Jadi dalam penelitian kebidanan kita wajib tahu ya apa itu epidemiologi yang nantinya untuk menentukan kasus apa yang akan kita research atau kita teliti begitu ya. Jadi epidemiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari distribusi dan penyebab suatu penyakit yang ada dalam suatu masyarakat atau populasi. Jadi, epidemiologi klinis adalah suatu pendekatan secara epidemiologi untuk melakukan dan menganalisis suatu observasi atau kejadian dalam bidang kesehatan. Nah, kejadian utama yang paling menarik untuk diperhatikan adalah penyakit dan apa yang menjadi penyebab penyakit tersebut. Dengan demikian, tujuan dasar epidemiologi klinis adalah untuk mengembangkan cara observasi dan analisis klinis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang benar dan terpercaya. Begitu ya. Kemudian, epidemiologi klinis dan evidence-based medicine. Jadi, apa itu epidemiologi dan kaitannya dengan evidence-based dalam kesehatan? Bahwa epidemiologi klinik merupakan penerapan prinsip dan metodologi penyakit yang banyak dijumpai di klinik. Nah, data-data klinik ini merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan menjadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dikerjakan. Begitu ya. Jenisnya ada berapa aja? Ada deskriptif dan analitik. Deskriptif itu adalah tentang distribusi berdasarkan siapa yang terkena, di mana, kemudian kapan, kemudian tempatnya dan waktunya, begitu ya. Kalau analitik itu mempelajari hubungan sebab akibat, misalkan nih eksperimen dan non-eksperimen. Kalau eksperimen itu adalah dengan memberikan percobaan, kalau non-eksperimen tidak memberikan percobaan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau deskriptif itu menelaah distribusi suatu penyakit pada suatu populasi dan mengamati gambaran mendasar sebarannya menurut waktu, tempat, dan individu yang terserang. Desain studinya seperti apa? Dari segi kesehatan ya atau masyarakat itu merupakan studi cross-seksional atau studi deskriptif. Misalkan ya, mahasiswa mau meneliti tentang penyebab ketuban pecah dini. Apa ya penyebabnya? Oh, mungkin karena pasiennya mengalami anemia. Nah, itu dijabarkan sesuai dengan teori dalam bentuk deskripsi gitu ya. Kalau yang analitik menguji hipotesis tentang hubungan antara kejadian penyakit dengan kemungkinan penyebabnya melalui pelaksanaan studi epidemiologi yang menghubungkan exposure dengan penyakit yang diduga, contohnya desain study, cohort atau case control. Jadi kalau di analitik itu ada eksperimennya. Misalkan tadi kita bicara tentang ketuban pecah dini. Apa ya kira-kira yang menyebabkan anemia? Makanya kita berikan eksperimen di situ. Coba pada ibu hamil mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga kita berikan tablet tambah darah. Kira-kira nanti ada kaitannya, ada hubungannya, korelasinya dengan kejadian KBD atau tidak ya? Nah, seperti itu. Jadi ada suatu tindakan atau percobaan atau kita berikan perlakuan ya di situ. Ada perlakuan di situ. Kalau deskripsi ini kita hanya mendeskripsikan suatu penelitian dideskripsikan berdasarkan teori ya. Jadi tidak serta-merta kita mendeskripsikan sesuatu yang bisa kita temui di lapangan tanpa kita kaitkan dengan teori, gitu ya. Nah, uji klinis adalah salah satu bentuk penelitian epidemiologi klinis yang secara khusus meneliti suatu intervensi baik berupa suatu tindakan, misalnya nih jenis operasi A dibandingkan dengan jenis operasi B maupun pengobatan A dibandingkan dengan pengobatan B. Nah, uji klinis merupakan bagian yang sangat penting dalam bidang pengembangan obat terutama dalam penguji obat-obatan baru.
Misalkan ya, kita sebagai seorang bidan kan boleh ya meneliti untuk non farmakologi. Kalau kita bicara obat, sekarang kita bicaranya non farmakologi. Kalau non farmakologi berarti kita menggunakan bahan herbal yang ada di lingkungan kita. Contoh membandingkan efektivitas pengobatan non farmakologi untuk nyeri haid. Jadi nanti judulnya seperti ini, efektivitas buah pisang dan buah jeruk dalam penurunan intensitas nyeri haid. Ini hanya contoh ya. Karena dalam jurnal-jurnal bahwa mengatakan bahwa untuk buah pisang dan buah jeruk ini sangat bagus sekali untuk penurunan intensitas nyeri haid. Jadi kita teliti, membandingkan, benar nggak sih efektif yang mana gitu ya. Jadi respondennya juga harus berbeda. Responden A diberikan pisang, responden B diberikan jeruk. Maka kita amati penurunannya lebih cepat yang mana begitu ya. Kemudian permasalahan dalam praktek kesehatan yang memerlukan pendekatan epidemiologi klinis disusun sebagai berikut. Yang pertama, normal. Normal berarti yang harus kita teliti adalah yang sakit ya. Maksudnya kita tidak meneliti sesuatu yang sudah fisiologis, maka kita harus cari tahu apa definisi normal dan sakit, apakah seseorang dalam kondisi sehat atau sakit. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwa responden kita itu nanti kondisinya seperti apa. Diagnosis, seberapa jauh akurasi cara tes diagnosis untuk menentukan adanya penyakit. Penyakit apa? Kemudian frekuensi, seberapa sering suatu penyakit terjangkit dalam populasi. Kalau misalkan dalam sebuah populasi itu semua. Katakanlah begini, misalkan ya di kota Kediri, di desa A misalkan, mayoritas penduduknya adalah anemia. Kenapa di situ kok banyak sekali kejadian anemia? Faktornya banyakkah? Lingkungannya yang mungkin dari segi ekonomi yang kurang sehingga nutrisinya tidak terpenuhi kah atau bagaimana? Nah, itu sebagai seorang peneliti kita harus cari tahu dulu faktornya. Faktor resiko apa yang memungkinkan meningkatkan kejadian suatu penyakit untuk selanjutnya ya. Jadi resikonya yang didapatkan dari adanya faktor-faktor yang ada di situ. Kemudian pengobatan, bagaimana cara suatu pengobatan atau sebuah obat dapat mengubah perjalanan suatu penyakit. Begitu. Kemudian penyebab, keadaan apa yang menjadikan timbulnya suatu penyakit, bagaimana patogenesisnya dalam suatu penyakit gitu ya. Pengertian penyakit dalam arti luas meliputi keadaan sebagai berikut. Adanya kematian setelah adanya wabah penyakit itu ya. Kemudian disease atau gabungan dari tanda dan gejala yang terlihat secara fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan adanya gangguan. Kemudian disability, suatu gangguan fungsional yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan seseorang untuk hidup ataupun untuk bekerja ya. Discomfort, perasaan yang tidak enak seperti sakit, mual, kabur, lelah dan sebagainya. Kemudian dissatisfaction, gangguan emosi dan mental seperti takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Kalau misalkan kita balik ke tahun 2020 di mana kita dulu pernah terkena wabah penyakit corona, itu sangat bisa sekali kita lakukan penelitian ya, kenapa itu bisa terjadi, dari mana sumbernya, siapa yang terkena, harus bagaimana mengantisipasi itu agar tidak masuk ke dalam tubuh kita ya, itu bisa kita lakukan penelitian ya. Nah, tujuan penelitian epidemiologi klinis yaitu menggambarkan status kesehatan dalam suatu populasi. Jadi populasi itu adalah seluruhnya. Siapa saja yang terkena gitu ya, populasi itu semuanya. Memperkirakan besarnya suatu masalah kesehatan yang umumnya digambarkan dalam angka insidensi prevalensi atau rate. Menentukan hubungan suatu penyakit dengan faktor resiko yang sering digambarkan dalam bentuk resiko relatif atau odds ratio. Mencari ada tidaknya hubungan timbal balik antara dua gejala atau variabel. Biasanya dinyatakan dengan koefisien korelasi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau meneliti sesuatu harus ada populasinya dulu. Faktornya apa, rasionya nanti bagaimana, kemudian ada hubungannya atau tidak dengan faktor-faktor yang ada di teori dan yang ada di lapangan secara langsung ya. Menentukan besarnya keberhasilan suatu intervensi tertentu terhadap satu masalah kesehatan atau membandingkan cara intervensi baru dengan cara lama. Misalnya beberapa angka kesembuhan sebuah obat baru dibandingkan dengan obat yang sudah ada. Hasilnya nanti dinyatakan dengan relasi relatif. Misalkan seperti ini. Kita tahu bahwa pengobatan nyeri haid dengan farmakologi dengan obat kita menggunakan anti nyeri, katakanlah menggunakan asamefenamat. Nah, kita mau meneliti nih,
nggak selamanya obat itu berbentuk apa kimiawi ya. Kita mau ke remaja, agar remaja itu lebih bagus dalam nutrisinya, agar nyeri haidnya bisa turun. Oh, dengan nutrisi misalkan ya. Dengan nutrisi diberikan salah satunya adalah makan makanan buah-buahan, seperti tadi contohnya pisang, kemudian eh, kurma mungkin ya, atau mungkin jeruk ya. Nah, itu harus ada referensinya dulu sebelum kita lakukan penelitian, begitu ya. Oke, itu dari saya tentang gambaran singkat dari epidemiologi klinis, yaitu secara singkat adalah sebuah kasus yang kita teliti ya, tapi juga berdasarkan dengan evidence base yang ada di masyarakat dan yang sesuai dengan keilmuan kita, begitu ya. Jika ada pertanyaan ataupun saran bisa dimasukkan ke dalam komentar. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.